The Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Pesta Santa Perawan Maria Bunda Allah, dirayakan oleh ritus Romawi Gereja Katolik pada tanggal 1 Januari, hari Oktav atau 8 hari sesudah Natal. Hari raya ini merupakan hari raya wajib di daerah yang tidak membatalkannya. Umat Kristen ritus Bizantium, Syria Barat, dan ritus Syria Timur merayakan Maria sebagai Bunda Allah pada tanggal 26 Desember, juga dikenal sebagai Sinaksis Theotokos. Gereja Ortodoks Timur, umat Katolik tradisional, Komuni Anglikan dan Gereja Lutheran merayakan Hari Raya Sunat Kristus pada tanggal 1 Januari. Pesta tersebut merupakan perayaan Maria sebagai Ibu Yesus. Gelar bahasa Inggris Mother of God merupakan terjemahan harfiah dari gelar Latin Mater Dei, yang merupakan terjemahan dari gelar Yunani Theotokos, yang berarti pembawa Tuhan, yang secara dogmatis diadopsi oleh Konsili Efesus pertama tahun 431 sebagai penegasan keilahian Kristus. Konsili Vatikan kedua menyatakan, jelas sejak awal perawan terberkati dihormati dengan gelar Bunda Allah, dan pada tahap awal gereja di Roma merayakan pada tanggal 1 Januari sebuah pesta yang disebut Hari Jadi atau Natal Bunda Allah. Ketika hal ini dibayangi oleh Hari Raya Kabar Sukacita dan Hari Raya Maria diangkat ke surga, yang diadopsi dari Konstantinopel pada awal abad ke-7. Tanggal 1 Januari mulai dirayakan hanya sebagai hari Oktav Natal. Hari ke-8, yang menurut Lukas 2 ayat 21, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Pada abad ke-13 atau ke-14, tanggal 1 Januari mulai diperingati di Roma, seperti halnya di Spanyol dan Gaul, sebagai hari raya sunatan Tuhan dan Oktav kelahiran Yesus, namun tetap berorientasi pada Maria dan Natal, dengan banyak doa, antifon dan tanggapan yang memuliakan keibuan Maria. Kalender umum Romawi Paus Yohanes 23 tahun 1960 menghapus penyebutan sunat Yesus dan menyebut tanggal 1 Januari hanya sebagai oktav kelahiran. Pesta persalinan Santa Perawan Maria pertama kali diberikan atas permohonan Raja Joseph I dari Portugal kepada Keuskupan Portugal dan Brasil serta Aljazair pada tanggal 22 Januari tahun 1751. Pada tahun 1914, pesta tersebut ditetapkan di Portugal untuk dirayakan pada tanggal 11 Oktober dan diperluas ke seluruh gereja Katolik oleh Paus Pius XI pada tahun 1931. Madonna del Parto. Di Roma, di Basilika Santo Agustin, pesta persalinan perawan Maria yang terberkati dirayakan dengan 1 oktav. Untuk menghormati patung ajaib Madonna del Parto karya Jacopo Sansovino. Selama berabad-abad, masyarakat Roma dan sekitarnya telah memohon perantaraan Madonna di hadapan patung ini untuk meminta persalinan yang aman dan bayi yang sehat. Bunda penyembuh yang baik. Pesta ini juga merupakan pesta utama penganut Tritunggal. Pada tahun 1198, Santo John dari Malta mendirikan Ordo Tritunggal Maha Kudus dengan misi menembus orang-orang Kristen yang tertawan. Untuk mencapai tujuan ini, dia menempatkan upaya penggalangan dana Ordo tersebut di bawah perlindungan Maria. Sebagai rasa terima kasih atas bantuannya, ia kemudian menghormati Maria dengan gelar Bunda Penyembuh yang baik, juga dikenal dengan doa Nuestra Senora de los Remedios. Pestanya kini dirayakan pada tanggal 8 Oktober. Revisi tahun liturgi dan kalender tahun 1969 dalam ritus Romawi menyatakan, 1 Januari, hari oktav kelahiran Tuhan, adalah Hari Raya Maria, Bunda Allah yang Kudus, dan juga peringatan penganugerahan nama Maha Kudus Yesus. Pernyataan tersebut menghapus perayaan 11 Oktober, bahkan di Portugal, dengan menyatakan, persalinan perawan Maria yang terberkati dirayakan pada tanggal 1 Januari dalam Hari Raya Maria, Bunda Allah. Pesta 11 Oktober dirayakan oleh individu dan kelompok Katolik tradisionalis yang sebagian besar menjalankan kalender umum Romawi tahun 1960. Paus Paulus VI, dalam surat apostoliknya Marialis Stultus, menjelaskan, perayaan ini, yang diadakan pada tanggal 1 Januari, dimaksudkan untuk memperingati peranan Maria dalam misteri keselamatan ini. Hal ini juga dimaksudkan untuk meninggikan martabat tunggal yang terkandung dalam misteri ini. Membawa kita kepada Bunda Suci, yang melaluinya kita dianggap layak menerima pencipta kehidupan. Hal ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk memperbarui pemujaan terhadap Pangeran Damai yang baru lahir, untuk mendengarkan sekali lagi kabar gembira dari para malaikat Lukas 2 ayat 14. Dan untuk memohon kepada Allah, melalui Ratu Damai, kepadanya hadiah perdamaian tertinggi.